آمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim, para sepuh, hadirin wal hadirat, wabil khusus kedua mempelai yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali wajib bagi setiap kita seorang mukmin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, tak ada satu nikmat pun sekecil apapun melainkan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka patut dan wajib semua nikmat itu kita pergunakan dalam rangka mengabdi, beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan merawat, memelihara serta menumbuhkan iman. Karena hanya iman yang menjadi modal dan jaminan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa iman, sekaya bagaimanapun kita secara material, tak akan memberikan ketenangan. Contohnya Allah sudah sebutkan dalam Quran tentang nasib Qarun. Tanpa iman, setinggi apapun jabatan dan popularitas sosial kita, tak akan ada ketenangan yang datang. Allah sudah ceritakan tentang nasib Fir'aun, sang raja durjana. Tanpa iman, setinggi apapun keilmuan seseorang, juga tak akan bisa memberi jaminan ketenangan dan kebahagiaan. Allah juga sudah ceritakan tentang Haman yang hidup semasa dengan Fir'aun. Itulah maka walau tak banyak material yang kita miliki, tak ada jabatan tinggi yang kita duduki, tak ada keilmuan yang begitu hebat, viral, tetapi ada iman di dada, insya Allah itulah menjadi modal utama untuk bertemu Allah dan menempati surganya. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan selalu kepada qudwah hasanah kita, manusia nomor satu di muka bumi ini, dan nomor satu pula akan mengomando kita semua untuk masuki surga Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersampaikan kepada segenap keluarganya, wanita-wanita suci
wanita-wanita yang baik hati, yang setianya bukan hanya karena duniawi, tetapi karena kerinduan yang pasti untuk bersanding selama-lamanya bersama Nabi di surga. Demikian juga mudah-mudahan salawat dan salam tersampaikan kepada para sahabatnya, pribadi-pribadi pemilik hati terbaik setelah nabinya, yang juga telah mempertaruhkan segalanya demi kehidupan hakiki bersama Nabi di surganya. Oleh sebab itu kami berdoa mudah-mudahan kedua mempelai Allah pertemukan semata atas dasar iman dan mengikuti sunnah nabinya, hingga dengannya Allah memberikan keberkahan sepanjang hidupnya di muka bumi ini dan bersanding mesra nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Bingkisan doa singkat yang pernah dicontohkan Nabi mengawali khutbah nikah yang ingin saya sampaikan, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mengingat doa ini adalah doa kado bingkisan utama manusia paling utama untuk mengantarkan putrinya Fatimah, wanita terbaik surga di antara wanita-wanita yang disebutkan Nabi, dengan bingkisan doa, semoga Allah memberikan berkah kepadamu saat kamu mendapatkan kesenangan, kenikmatan, agar kamu tidak lupa kepada Allah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu saat kamu mendapatkan kesusahan, kesempitan rezeki, agar kamu tidak sampai berputus asa dari rahmat Allah yang maha luas. Dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan-kebaikan. Itulah bingkisan doa sederhana yang kadang kita lupakan, malah kita kadang repotkan dengan berbagai macam hal duniawi yang tidak terlalu penting. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini satu hal saja yang ingin saya sampaikan untuk manten berdua, di mana syariat ini menjadi syariat nomor satu setelah beriman. Syariat nomor satu setelah beriman, rukun iman kedua, di mana kalau dia lepas maka lepaslah agama ini. Kalau agama ini sudah lepas, tak akan ada jaminan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, yaitu ibadah sholat. Sholat ini yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkannya faqad hadamaddin. Bahwa sholat ini menjadi imaduddin, menjadi tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menghancurkan agama. Ternyata begitu sangat pentingnya ibadah sholat, hingga perintah ini langsung memanggil Rasulullah SAW naik ke langit yang ketujuh. Allah tidak menitipkan pesan sholat ini kepada Jibril. Allah tidak menitipkan pesan syariat sholat ini kepada siapapun, tapi hamba pilihannya Muhammad SAW dipanggil Allah, dijemput malaikat, kemudian berjalan dengan perjalanan satu malam saja, menembus pintu-pintu langit hingga ke langit yang ketujuh. Disitulah diperintahkan sholat ini. Begitu sangat agungnya, sehingga sedemikian agungnya Rasulullah SAW yang mengetahui persoalan ini, beliau diriwayatkan ketika mengantarkan Fatimah untuk menikah, menghidupi kehidupan rumah tangga, di mana kebiasaan Rasulullah sebelum punya mantu ini, mantu Ali ini, Rasulullah biasanya sholat subuhnya usai 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat rakaatil fajr, sholat sunnahnya, beliau di rumahnya langsung ke mimbar, langsung ke mihrabnya. Tapi setelah Fatimah menikah dengan Ali, Rasulullah usai sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, beliau tidak langsung ke mihrabnya, tapi beliau masih mampir ke rumah Ali dan Fatimah, menjaga sholat subuhnya ini utamanya. Padahal siapa Ali, siapa Fatimah? Ali adalah manusia nomor 29 di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali manusia nomor 29 terbaik.
dalam riwayat dijelaskan seperti itu. Tapi urusan sholat adalah Rasulullah masih mampiri. Ngetok pintunya Ali sudah subuh tidak, Fatimah sudah bangun tidak. Begitu pentingnya sholat. Jamaah sekalian, para hadirin sekalian rahimakumullah, bil khusus dalam pola yang berbahagia. Maka kalau sholat ini sudah diremehkan, seorang suami meremehkan sholat, maka pasti juga akan mengentengkan istri dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Maka sholat ini, kata Umar bin Khattab, faman doya'aha fama lima siwaha adya. Barang siapa yang mengentengkan sholat, maka pada urusan yang lain dia akan lebih mengentengkannya. Kalau seorang pemimpin, seorang laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangganya sudah tinggalkan sholat, sudah sangat pasti banyak persoalan-persoalan dalam hidupnya. Tapi sekian banyak persoalan hidup, tapi dia masih komitmen dengan sholatnya, dengan rukuk dan sujudnya. Insya Allah sujudnya akan memberikan kelapangan dan ketenangan jiwanya. Allah akan memberikan solusi. Betapa banyak orang ketika bingung dalam kehidupannya mencari barang yang hilang, tiba-tiba baru diingat ketika mengangkat takbir. Entah ini apakah godaan setan atau memang begitulah karomah dan fadilah sholat itu. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, begitulah ketika suami banyak persoalan dihadapi, istri banyak persoalan dihadapi, ketika dia atasi dengan membasahi anggota uduknya dengan air uduk yang suci, kemudian dia angkat dan sebut kalimat Allahu Akbar, ternyata tidak ada yang besar selain Allah. Semua persoalan dunia kecil, persoalan harta kecil, persoalan anak-anak kecil, ternyata Allah yang besar. Dan mereka semua dalam kendali, hati-hati mereka dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak seorang suami mungkin karena istrinya sering nusus, banyak pelanggaran-pelanggaran, dia berupaya memperbaiki salatnya, memperbaiki perilakunya, sampai mungkin marah-marah, memukul dan sebagainya. Dia sudah lupa bahwa hati istrinya bukan ada pada pegangan dirinya, tapi ada pada pegangan Allahu Akbar. Sering saya sampaikan seperti ini kepada laki-laki yang kadang ngeluhkan istrinya yang seperti ini, seperti itu. Saya sampaikan, apakah bapak akan menandingi menduduki kedudukan Allah yang megang hati-hatinya? Cobalah bapak di tengah malam beruduklah, kemudian hamparkan sajadahnya, ucapkan takbir, ruku, sujud. Selain itu angkat kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memegang hati dan ubun-ubun istriku. Selama ini aku sudah berikhtiar untuk memperbaiki, ya Allah. Hari ini, malam ini aku pasrahkan kepadamu, ya Allah, agar lembutkan hati istriku. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok kita yang punya hidayah, jangan sok kita yang bisa merubah hati itu, tapi Allah lah. Maka solusinya kembali kepada ibadah kepada Allah, dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka kepada ananda Sudirman yang nanti akan menjadi pemimpin dalam keluarga, saling ingatkanlah tentang sholat ini. Begitu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kau mau pada persoalan, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Sabar, salat itu upaya wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah kalau suami masih rajin sholat, dan sholat 5 waktunya harus di masjid, jangan di rumah. Kalau istri masih rajin sholat, insya Allah semuanya akan teratasi dengan penuh ketenangan, insya Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan tentang sholat, mengingat akhir-akhir ini banyak fitnah yang datang, di mana ada ajaran muncul tidak perlu sholat, cukup kalau datang waktu zuhur cukup ingat, dan lain sebagainya. Ada lagi ajaran yang baru dari pesantren Al-Kafiyah, tak ada di mana tempatnya, yaitu kita boleh nyetok salat selama 1 tahun. Jadi pada hari ini kita kerja isya sekian puluh kali, kita sudah tidak boleh salat, tidak perlu salat lagi selama sekian tahun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bapak ibu sekalian, maka saya kuatkan di sini tentang salat ini. Salat, dan ini yang pertama kali dihitung Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Inna awwala ma yuhasabu anhul abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Sungguh yang pertama kali dihitung Allah dari semua amalan itu adalah salat di hari kiamat. Kalau baik, baik seluruh amalannya, kalau rusak, rusak seluruh amalannya. Maka salat inilah solusi semua persoalan.
Para hadirin sekalian, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan ketika usai akdun nikah, setelah kemesraan, bentuk kemesraan yang diperintahkan Nabi, yaitu misalnya salam, kemudian megang ubun-ubun, kemudian ngecup kening, cium tangan. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat mutlak mengawali kehidupan pernikahan. Entah mungkin langsung setelah akad kalau mungkin memungkinkan, atau kapan dia longgar, yang penting sebelum berhubungan intim. 2 sholat ini dianjurkan, 2 rakaat ini dianjurkan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li, Allahumma barik lahum fiyya wa barik li fihim. Ya Allah, berilah keberkahan kepadaku, kepada keluargaku karena datangnya aku, dan berilah keberkahan kepadaku karena mereka. Doa dan doa-doa berkah yang lain. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap menggantungkan kepada Allah yang memegang hati-hati kita semuanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang kedua yang penting kami sampaikan juga adalah setelah akdun nikah ini, karena pernikahan ini adalah syariah yang sakral, dan kalau ada pemuda-pemudi yang menikah dengan sah berarti menjadi satu asbab datangnya keberkahan bertambah. Oleh sebab itu sering saya sampaikan kepada bapak ibu yang sudah memiliki anak putra putri yang sudah siap menikah, jangan ditunda-tunda kembali dan dibiarkan mereka kesana kemari tanpa ikatan yang sah, karena itu hanya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai dalam pernikahan itu berakhir dengan sebuah penceraian, walaupun itu adalah dihalalkan. Karena sering sekali, mudah sekali kita mengatakan cerai, dan kayak solusi terakhir adalah cerai. Ya memang itu ketika memang betul-betul syar'i diperbolehkan, tapi kembalikan semua kepada Allah. Insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kalau misalnya suami khawatir istrinya membangkang, ya nuzus, jadi istrinya nuzus, maka diberi peringatan yang pertama, fa'iduhunna, kata Allah, maka diberi nasihat. Ketika masih nuzus lagi, maka dipisah ranjangkan. Tapi kadang-kadang laki-laki masa kini ini yang tidak kuat laki-lakinya, itu hebatnya hari ini wanita. Kemudian kalau masih bangkang lagi, ya dipukul pukulan yang tidak mencelakai. Kemudian kalau masih membangkang lagi, dipanggillah wali pihak yang perempuan dan wali pihak yang laki-laki, kemudian bermusyawarah. Kalau masih menghadapi islah dan perbaikan, lanjutkan. Kalau tidak, ya itulah solusi penceraian yang terbaik. Makanya dalam doa barakah itu, ya Allah, himpunlah kami jika berkumpul itu menjadi pintu kebaikan, dan pisahkan kami ya Allah jika perpisahan itu menjadi juga mengarah kepada kebaikan. Itulah mudah-mudahan ananda berdua Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokohkan dengan keimanan dan keyakinan beristiqomah untuk menjalankan syariatnya, karena itulah upaya satu-satunya untuk mendapatkan ketenangan itu, bahagia itu. Yaitu saya ingatkan kembali lagi tentang sholat 5 waktunya, kemudian sholat 5 waktunya, kemudian jangan sampai menyakiti kedua belah pihak masing-masingnya, menzalimi dan mengkhianatinya. Kemudian jangan sampai solusi terakhir singkat saja dengan perceraian, jangan sampai. Ya, karena indahnya pernikahan dan barakahnya rumah tangga itu adalah ketika kita beristiqomah hingga akhir kehidupan. Kalau di awal pernikahan masih bisa berucap sayang-sayang, tapi akan sangat istimewa kalau sampai sudah di akhir, di masa tua, ya kalimat kasih sayang itu sudah terganggu dengan gigi yang sudah mulai berkurang, tapi tetap kalimat itu terucap. Itu yang istimewa, dan itulah buah karomah itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Bapak-bapak juga yang memiliki anak-anak ini, maka segera jangan tangguh lagi pernikahannya ketika sudah mampu untuk melanjutkan pernikahan karena alasan pekerjaan, alasan rezeki masih belum ada penghasilan dan lain-lainnya. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah rezeki tak akan pernah berkurang seiring dengan usia manusia itu sendiri hingga sempurna dengan kematiannya. Demikian qulu qouli hadza, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khutbah nikah pesan-pesan